Halo, selamat datang kembali. Coba deh ingat-ingat iklan terakhir yang kamu lihat. Mungkin di TV, di media sosial, atau jangan-jangan baliho gede di jalan. Kenapa ya justru iklan itu yang nempel di kepala? Ternyata itu semua bukan kebetulan loh. Di baliknya, ada semacam cetak biru yang dirancang dengan sangat teliti. Hari ini, kita bakal bongkar anatomi sebuah iklan. Jadi, apa sih yang bikin sebuah iklan itu berhasil? Bikin kita inget terus? Apa cuma karena gambarnya bagus atau jinglenya enak didengar? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari itu. Ada psikologi, struktur, dan strategi tersembunyi yang bekerja buat memengaruhi kita. Yuk kita bedah formula rahasianya. Gini deh, buat ngebongkar sebuah mesin, kita harus tahu dulu kan fungsi dasarnya apa. Nah, sama juga kayak iklan. Sebelum kita masuk ke strategi yang rumit, kita mundur sedikit ke pertanyaan paling mendasar. Sebenarnya, iklan itu apa sih? Intinya, iklan itu kayak mak comblang. Tugasnya simpel banget, ngejodohin sebuah produk atau jasa dengan orang-orang yang mungkin butuh. Iklan itu jembatan komunikasi yang sengaja dibangun buat bilang, "Hei, kamu punya masalah? Nih, saya punya solusinya." Dan inilah fondasi dari semua yang bakal kita bahas. Pesan jodoh-jodohan ini nyampe ke kita lewat dua jalur utama. Ada jalur klasik, yaitu media cetak, kayak koran yang kita lihat di pagi hari atau majalah di ruang tunggu. Terus, ada jalur modern yang sekarang mendominasi hidup kita, media elektronik. Mulai dari radio di mobil, iklan di sela-sela acara TV, sampai postingan bersponsor yang baru aja kamu lewatin pas lagi scroll. Intinya, semua iklan itu lewat salah satu dari dua kanal ini. Oke, kita udah tahu iklan itu apa dan di mana nemuinnya. Terus, gimana cara bikinnya? Ini bukan soal sihir atau kreativitas murni loh. Ternyata ada semacam buku panduan tak tertulis, kayak resep yang diikuti sama hampir semua iklan yang efektif. Yuk kita intip aturan mainnya. Nah, ini dia 5 pilar dari sebuah iklan yang kuat. Pertama, harus faktual dan objektif, biar orang percaya. Kedua, pesannya harus ringkas dan jelas. Zaman sekarang siapa sih yang punya waktu buat iklan yang muter-muter? Ketiga, nggak boleh nyinggung, karena tujuannya kan narik pelanggan, bukan malah bikin musuh. Keempat, harus tepat sasaran, dan terakhir bahasanya mesti sopan dan masuk akal, biar pesannya nyampe, bukan mental. Anggap aja ini checklist wajib buat setiap pengiklan. Selain syarat tadi, kerangkanya juga sederhana banget. Cuma 3 bagian. Pertama, ada megafonnya, yaitu judul yang teriak buat narik perhatian kamu di 3 detik pertama. Terus ada intinya, si bintang utama, nama produk atau jasanya. Terakhir, ada penjelasannya, deskripsi singkat yang langsung jawab pertanyaan, terus untungnya buat saya apa? Coba deh perhatiin, hampir semua iklan polanya gini-gini aja. Aturan udah, struktur udah. Sekarang pertanyaan terpentingnya, buat apa sih ini semua? Semua aturan ini ada bukan tanpa alasan. Tiap kata dipilih dengan super hati-hati buat satu tujuan utama, persuasi. Nah, disinilah sains ketemu sama seni. Di sini kita bisa lihat hubungan sebab akibatnya dengan jelas banget. Bahasa iklan itu harus menarik, singkat, dan jelas. Kenapa? Ya karena tujuannya buat ngasih info, bangun citra yang baik, dan yang paling penting, buat ngeyakinin kamu melakukan sesuatu. Jadi setiap ciri bahasa itu ibarat alat untuk mencapai tujuan akhir. Cukup teorinya ya, sekarang waktunya praktik. Saya bakal kasih lihat beberapa contoh iklan, terus kita bedah bareng-bareng pakai semua yang baru aja kita pelajarin. Siap jadi detektif iklan? Contoh pertama, iklan layanan masyarakat yang simple, ingin bayi sehat, Posyandu aja. Tujuan utamanya apa? Apa cuma buat ngasih tahu kalau Posyandu itu ada? Kayaknya enggak ya. Ini tuh ajakan langsung, sebuah call to action. Tujuannya, ya buat mendorong orang tua supaya beneran gerak, bawa balitanya ke Posyandu. Itu kenapa jawaban yang paling pas adalah ajakan. Oke, satu lagi ya. Iklan pameran buku ini kan isinya janji-janji manis. Peluang nilai maksimal, itu kan subjektif. Harga murah juga relatif. Tapi ada satu baris yang nggak bisa didebat. Yang mana coba? Betul, baris yang ada tanggal dan lokasinya. Tanggal dan lokasi itu fakta murni, informasi objektif yang bisa kita cek. Nah, ini contoh sempurna dari syarat faktual dan objektif yang kita bahas tadi. Jadi, lain kali kamu lihat iklan, jangan cuma lihat produknya aja. Coba deh, lihat anatominya. Perhatiin gimana judulnya narik perhatian kamu, gimana bahasanya ngebujuk kamu, dan apa tujuan akhirnya. Iklan jadi bukan sekedar gangguan, tapi kayak teka-teki yang menarik. Pertanyaannya sekarang, iklan mana yang bakal kamu sadari hari ini, dan bisa nggak kamu bongkar rahasianya?